Hai Sobat Matematika, kali ini kita akan membahas tentang soal-soal AKM numerasi kelas 8 SMP. Sudah siap ya? Soal pertama, ingat pada saat menyelesaikan soal-soal AKM, kita fokuskan dulu terhadap permasalahan yang ditanyakan, agar waktu yang kita gunakan lebih efektif. Teks yang diberikan sudah kita fokuskan untuk mencari informasi yang dibutuhkan untuk menjawab soal. Dan kita bisa lebih teliti pada saat membaca teks karena kita tahu informasi apa saja yang akan kita cari agar kita dapat menyelesaikan masalah yang diberikan. Contoh pada soal 1 ini, pertanyaannya adalah jika banyak barisan dalam formasi tersebut ada 12, ya perhatikan, banyak barisan dalam formasi itu ada 12, banyak burung pada barisan terakhir, dan banyak burung seluruhnya yang ada dalam kelompok tersebut adalah, ya dari pertanyaan ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama adalah kata formasi tersebut ada 12. Ini mengatakan bahwa di sini ada 12 formasi, ya. Kemudian banyak burung pada barisan terakhir. Artinya di sini adalah formasi yang ke-12 atau kita bisa sebut sebagai suku ke-12, ya. Kita tuliskan U ke-12 yang ditanya, dan yang kedua, banyak burung seluruhnya. Nah, berarti jumlah suku ke N, ya. Dan di sini karena N-nya adalah 12, maka yang ditanya ini adalah S12. Maka kita akan fokus mencari informasi untuk menentukan U ke-12 dan S12 pada soal ini. Nah, kita fokus terhadap susunan atau formasi yang ada. Kita lihat pada suku pertama di sini U1, ya. Kemudian di sini ada sebanyak 1 dan U2 ini ada sebanyak 1, 2, 3. Ada 3. Kemudian kita lihat formasi yang ketiga ada sebanyak 5. Kemudian kita lihat formasi yang keempat, U4 ini ada sebanyak 7. Nah, sekarang kita perhatikan hubungan antar suku. Suku pertama dan suku kedua di sini adalah bertambah 2. Suku kedua dan kelima ternyata juga bertambah 2. Suku 5 ke 7 juga bertambah 2. Dengan mengamati pola ini, maka kita tahu bahwa di sini formasi burung tersebut membentuk barisan aritmetika. Ya. Dengan A atau suku pertamanya yaitu 1 dan bedanya adalah 2. Setelah ini kita tahu informasi ini adalah barisan aritmetika, maka kita bisa menentukan nilai dari U12. Yang pertama ditanya adalah U12-nya. Nah, di sini kita bisa gunakan rumus UN, yaitu UN sama dengan A plus N min 1B, ya. Kemudian di sini kita tuliskan A suku pertamanya yaitu 1 plus N suku ke N-nya di sini adalah 12. 12 min 1 dikalikan bedanya 2, yaitu 1 plus 12 min 1, 11 dikalikan 2, yaitu 1 ditambah 22. Hasilnya adalah
23. Ya. Jadi suku ke-12 adalah 23. Oke, ini adalah jawaban pertama. Yang kedua, yang ditanya adalah banyak burung seluruhnya. Nah, karena ini menyatakan banyak, berarti adalah jumlah. Sehingga yang dimaksud adalah jumlah burung pada formasi ini, artinya U1 ditambah U2 tambah U3 dan seterusnya sampai U12. Nah, ini membentuk deret aritmetika. Ya, sehingga rumus suku ke N pada deret aritmetika ini bisa dirumuskan dengan A, 2A, ya. Selanjutnya kita lihat untuk menentukan jumlah suku ke N, ya, jumlah suku N pertama pada deret aritmetika ini dirumuskan dengan Sn, sehingga dirumuskan N per 2 A plus UN, atau kita bisa gunakan Sn sama dengan N per 2 2A plus N min 1B, ya. Kita bisa pilih antara rumus ini atau rumus ini. Namun di sini karena nilai A sudah diketahui yaitu 1 dan UN-nya juga sudah diketahui yaitu 23, kita akan gunakan rumus yang pertama. Dan N adalah S12 sehingga N-nya adalah 12 per 2 dikalikan A 1 dan UN-nya adalah 23. Ya, di sini kita tahu 12 dibagi 2, 1 ditambah 23 adalah 24. Nah, 24 kita bagi 2, hasilnya adalah 12. Maka S12 di sini kita dapatkan 12 dikali 12 yaitu 144. Sehingga jawabannya adalah S12 suku 12 pertama atau banyaknya formasi burung di sini adalah 144. Maka jawaban yang benar adalah yang B, ya. Oke, kita lihat soal yang kedua. Terkait tentang diskon. Ingat kembali, fokuskan terlebih dahulu kepada soal, sehingga pada saat kita membaca, kita sudah tahu informasi mana yang akan kita fokuskan. Pertanyaannya adalah, Ali ingin membeli sebuah celana dan sebuah baju di toko yang sama. Agar mendapat harga yang paling murah, di toko mana ia harus berbelanja? Ya, di sini ada Toko Jaya, Andini, kemudian Selaras dan Bagus Fashion dengan diskon-diskon yang beragam dan harga yang sama, ya. Harganya sama, tetapi setiap toko ini menawarkan diskon yang berbeda. Pertanyaannya adalah kita akan mencari harga yang paling murah untuk kita beli. Untuk Ali beli, apakah di Toko Jaya, Andini, Selaras, atau Bagus? Caranya bagaimana? Ya, caranya tentu saja harus kita hitung terlebih dahulu, ya. Jadi, pertama kita lihat berapa banyak uang yang dihabiskan ketika belanja di Toko Jaya. Ya. Di sini kita tulis di Toko Jaya, artinya yang harus dia bayar berapa? Pertama, untuk menentukan harga baju, ya. Harga baju adalah 80.000. Kemudian dia mendapatkan diskon sebesar 20%. Ini artinya harga baju yang dia bayar adalah 80.000 dikurangi dengan 25 per 100
dikalikan 80.000 ya. Kemudian kita hitung di sini berarti 80.000 kita kurangi 20.000 ya. 25 dikalikan 80 ini adalah sebesar 20.000. Maka harga baju di Toko Jaya setelah didapatkan diskon 25% adalah 60.000. Kemudian kita akan hitung harga celana di Toko Jaya ya. Nah, harga celana di Toko Jaya adalah 100.000. Kita kurangkan dengan diskonnya yaitu 10%, 10/100 kali 100.000. Di sini kita peroleh 100.000 dikurangi dengan kita coret 10.000. Sehingga hasilnya di sini adalah 90.000 ya. Maka harga yang di Toko Jaya yang harus dia bayar adalah ini yang pertama ya. Di Toko Jaya uang yang harus dibayar adalah 60.000 ditambah harga celana 90.000 yaitu 150.000 ya. Biar mudah diingat, maka di sini uang yang harus dibayar adalah 150. Oke, dengan cara yang sama kita hitung uang yang harus kita bayar di Toko Andini ya. Ini di Toko Andini. Jadi harga yang harus kita bayar langsung saja kita tuliskan di sini. Harga baju yaitu 80.000, kita kurangkan diskonnya sebesar 20% per 100 dari 80.000 ya. Ditambah di sini adalah harga celana yang harus dibayar setelah mendapatkan diskon 15%. Berarti 100.000 kita kurangi 15/100 dikalikan 100.000. Ya. 15/100 kita kalikan 100.000. Dari sini kita peroleh adalah 80.000 kita kurangkan 16.000 ya. 20% dari 80.000 adalah 16.000 ditambah 100.000 kita kurangkan 15% dari 100 yaitu 15.000. Ternyata di sini kita peroleh besar uangnya adalah 64.000 ditambah 85.000 yaitu hasilnya 149.000. Nah, jika belanja di Toko Andini Busana, maka untuk membeli baju dan celana yang sama membayar 149.000. Ya. Selanjutnya kita lihat biaya yang dibayar di Toko Selaras ya. Di Toko Selaras adalah di sini kita lihat bunga diskonnya adalah 15% ya. Maka di sini saya tulis Selaras 80.000 kita kurangkan 15/100 dikalikan 80.000 ditambah harga celana yang harus dibayar yaitu 100.000 setelah dikurangi diskon 20/100 dikali 100.000. Nah, kita hitung terlebih dahulu. Maka 80.000
kita hitung di sini 15 dikalikan 8 yaitu sebesar 12.000. Ditambah harga celana 100.000, kita kurangi diskonnya yaitu 20.000. Maka yang harus dibayar ini adalah 68.000 ditambah 80.000. Maka hasilnya adalah 148.000. Maka biaya yang harus dibayar saat belanja di toko selaras adalah 148.000. Dengan cara yang sama, kita hitung di Bagus Fashion ya. Kita lihat di Bagus Fashion berapa yang harus dibayar. Yaitu di sini harga baju di Bagus Fashion 80.000. Kita kurangkan dengan diskonnya 10% dari 80.000. Kemudian ditambah dengan harga celana yang harus dibayar yaitu 100.000. Kita kurangkan dengan diskonnya 25% dikalikan 100.000. Selanjutnya adalah 80.000 ini dikurangi dengan 10% dari 80.000 adalah ditambah 100.000 dikurangi 25.000. Nah, di sini hasilnya adalah 68.000. Hasilnya adalah 72.000 ditambahkan dengan 75.000. Ya, ini hasilnya adalah 147.000. Nah, maka di sini kita dapatkan di Bagus Fashion yang habis adalah 147.000. Jadi, harga yang paling murah dari toko ini pada saat berbelanja adalah di Bagus Fashion ya. Maka jawabannya adalah yang D. Soal yang ketiga. Pada sebuah acara, seorang tamu memutar panah ya, seperti pada gambar, dan yang menjadi pertanyaan adalah peluang paling kecil yang ditunjukkan oleh warna panah adalah, ya, kita fokus lagi kepada pertanyaan, langsung kita catat informasinya. Apabila terdapat 7/24 bagian warna biru, jadi warna biru ini adalah 7/24, kemudian 1/8 bagian ungu, warna ungu adalah 1/8, dan 5/12 bagian kuning ya. Jadi bagian kuningnya adalah 5/12 dan sisanya berwarna merah. Nah, sisanya warnanya adalah merah. Nah, karena ini berbicara tentang peluang, maka jumlah peluang dari seluruh kejadian ini adalah 1. Dalam artian kita bisa tuliskan peluang warna biru ditambah peluang warna ungu ditambah peluang kuning ditambah peluang merah di peluang merah ya, ditambah peluang merah, maka ini hasilnya harus 1. Kita masukkan
7/24 ditambah 1/8 ditambah 5/12 ditambah peluang merah, ini adalah 1. Nah, artinya peluang merah ini adalah 1 dikurangi 7/24 dikurangi 1/8 dikurangi 5/12. Warna merah berapa? Ya, untuk menghitungnya, maka kita akan buat bilangan pecahan ini memiliki penyebut yang sama, yaitu untuk menentukannya kita bisa menentukan KPK dari penyebut yang ada 24, 8, dan 12. Maka KPK-nya adalah 24. Dengan demikian kita akan buat penyebutnya menjadi 24. Kalau ada 1, maka kita perlu mengkalikan 24 dikalikan 24 min 7/24. Di sini kita kalikan 3. Pembilangnya juga dikalikan 3. Maka hasilnya adalah min 3/24. Nah, ini kita kalikan 2 dan ini juga kalikan kedua. 10/24. Maka kita lihat di sini kita dapatkan peluang merah adalah 24 dikurang 7 dikurang 3 dikurang 10/24. Nah, 24 min 7 min 3 10. 10 dikurangi 10 adalah min 20 dibagi 24. Hasilnya 4/24 atau 1/6. Nah, di sini kita yang ditanya adalah peluang yang paling kecil. Di sini artinya peluang merah ini ketemu 1/6, ya. Maka untuk menentukan urutan yang paling kecil agar lebih mudah, kita buat penyebutnya sama. Maka biru, peluang biru nilainya adalah 7/24. Peluang merah nilainya adalah di sini 1/8, kita buat penyebutnya 24, maka kita kalikan dengan 4 atau 4/24. Ini adalah ungu. Kemudian peluang warna kuning adalah kita kalikan 2 biar per 24, 10/24. Dan ini adalah peluang ungu. Kita buat karena dia penyebutnya adalah 8, maka cukup kita kalikan 3. Nilainya adalah 3/24, ya. Kemudian peluang kuning, cara menentukannya karena penyebutnya 12, maka ini sama dengan 10/24, cukup kita kalikan 2. Dan terakhir adalah peluang merah, besarnya 1/6, maka ini sama saja nilainya dengan 4/24. Ya. Jadi di sini kita lihat bahwa peluang yang paling kecil adalah terjadi pada warna ungu, yaitu 3/24. Maka jawaban yang benar adalah yang B. Oke, sampai di sini dulu pembahasan AKM kita. Berjumpa lagi di kesempatan selanjutnya. See you!